Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan keluarga KPA. Salam rimba, tebar manfaat. Ketemu lagi di channel KPA. Kali ini kita berada di Soto Betawi Bu Ella yang berada di Jalan Kafi 2. Bersama saya saat ini ada Bang Yudi Purnama. Oke Bang, silakan perkenalkan diri. Oke, salam Kamapala. Saya Yudi Purnama, biasa dipanggil Geca di Kamapala. Saya terdaftar di Kamapala dengan nomor KPA 440, lulus dari SMA 55 tahun 91. Satu ya Bang ya. Sekarang tinggal di mana Bang? Sekarang saya tinggal di Jalan Kafi 2. Jalan Kafi 2. Jadi berbarengan sama usaha yang sekarang saya jalani. Oh, alhamdulillah itu Bang. Iya. Kalau boleh tahu Bang, bisa nggak cerita tentang keluarga Bang? Nama istrinya siapa, biar kita pada kenal juga. Anaknya jumlahnya berapa? Boleh Bang? Istri saya satu, insya Allah satu. Alhamdulillah. Anak-anak. Nama Bang, nama istri Nama siapa? istri. Nama anak. istri. Nama istri Holila, biasa dipanggil Ibu Ella ya? Iya, makanya warung sotonya disebut Bu Ella, Soto Betawi Bu Ella. Terkenal nih, terkenal. Terus anak alhamdulillah sudah dua. Dua. Namanya siapa aja, Bang? Namanya siapa aja Bang? Yang pertama Muhammad Awaludin Muharram, karena lahir bulan Muharram jadi ada Muharramnya. Sekarang statusnya masih baru kuliah. Oh, baru kuliah. Baru kuliah. Gimana tuh Bang kuliahnya Bang? Alhamdulillah kemarin masuk di Universitas Indonesia. Oh, alhamdulillah. Di Fakultas Geologi. Fakultas Geologi. Jadi memang karena kondisi COVID masih kuliah di rumah. Kuliah di rumah. Oke Bang. Kalau untuk anak yang kedua gimana Bang? Kok tahu sih anak saya? Tadi udah cerita. Gue masukin juga nih, ntar nggak kelihatan. Yang kedua nomor berapa? Ini orangnya ada. Anak yang kedua sekarang masuk SMP kelas 1, sama kondisinya, belum bisa temu muka atau tatap muka dengan pihak sekolah. Ya, daring aja Bang? Iya, masih belajar dulu. Kalau boleh tahu di sekolahnya di mana Bang? Kalau yang SMP itu di SMP 35, SMP 35 Condet, Jakarta Timur. Itu kalau mulai nganter mungkin ketemu markasnya Bang Iwan tuh, Bang Iwan Omen. Condet ya. Iya. Daerah kekuasaannya dari Bang. Jembatan gantung ya. Jembatan gantung. Ya, baru 2 sih. Insya Allah Bang ya, mau nambah lagi Bang? Maunya sih nambah. Nekat. Ya kalau sekarang bisnis yang saya jalanin sih ya ini usaha soto Betawi Bu Ella. Usaha soto ini sebenarnya lucu, kalau cerita nih jadi lucu nih. Jadi Coba kalau boleh cerita Bang. Kalau memang sih dari mertua, istilahnya orang tua istri memang ngegeluti jualan soto gitu, warung soto. Cuma pada saat saya nikah sama istri, terus berapa lama tidak ada pikiran buat ikut dagang soto gitu kan. Cuma waktu itu pas ada kegiatan sama Sapril Irianto, angkatan 5 gitu kan. Ada kegiatan, terus beberapa teman Sapril waktu sebelumnya memang dia pernah buka usaha soto, akhirnya dia buka soto nih
di seberang jalan kaki 2 di rumahnya Ubudin gitu. Nah, saat itu saya masih duduk di usaha cetakan sambil jualan itu apa, chicken one. Chicken one, iya. Itu juga chicken one itu dari usaha KF juga. Jadi pada saat saya diajak untuk tinggal di tempatnya Budin nemenin Sapril, saya masih tetap jualan chicken itu. Sementara sebelahnya itu Sapril buka usaha soto. Karena kegiatan Sapril yang padat, artinya dia masih ada kegiatan lain, akhirnya jualan soto ini agak terbengkalai gitu kan. Nah, di saat terbengkalai itu akhirnya ada dari beberapa teman juga sayang nih kalau nggak diterusin gitu kan, terus saya juga coba tanya-tanya istri gitu kan, ya istri mau nggak ngurusin jualan soto gitu. Padahal istri itu yang namanya memasak pada saat ibunya jualan soto dia jarang, nggak pernah bantuin, bahkan dia nggak ini duitnya tapi mau ya. Jadi mungkin istilahnya saya kasih ini sayang juga sih kalau misalnya nggak dilanjutin gitu kan. Coba aja tanya resepnya gimana, tapi memang resep yang di ini ya ngambil dari resep orang tua ya, dari orang tua istri ya, gitu kan. Itu pun modal nekat nih istri, modal nekat nanya ke ibunya, ini kalau soto ininya apa aja sih, bahannya apa aja gitu kan. Nah, kasih tahu ini Bumbunya apa aja gitu kan. Nah, itu jadi nggak pakai tester lagi, langsung jadinya langsung. Jadi nggak pakai tester. Pas dikasih tahu udah ini kira-kira 3 hari kemudian udah langsung jualan. Nah, itu yang saya bilang modal nekat. Hasilnya Bang? Akhirnya ya alhamdulillah. Orang belum pada coba. Alhamdulillah, cuma kita ya ini aja lah istilahnya, kasih semangat aja. Tetap terus maju ya. Dan selain soto juga kan mertua itu jual sop. Kata banyak orang pelanggannya mertua sih, sopnya itu banyak disenengin gitu kan ya. Nah, itu juga dikasih. Jadi kalau waktu Sapril cuma jual soto aja, nah kita lanjutin jual soto dan sop. Gitu. Nambah menunya berarti. Gitu. Kalau varian untuk soto hampir sama sih, ada kurang lebih hampir sama, cuma beda di sop aja. Gitu. Nah, kita waktu itu jual sop 3 sapi. Jadi ikutin ketua ininya terkenalnya sop 3, ya udah kita jual sop 3 sapi. Nah, dalam perjalanannya kita variasiin tuh dari sop ya, kita buat juga sop daging, terus kita buat juga sop ayam. Kan ada orang yang nggak suka daging tuh, gitu kan. Ayam kita kasih alternatif pilihan, ini loh ada sop ayam. Begitu juga soto. Oh iya, waktu soto itu Sapril belum jual tuh sop ayam. Nah, kita tambahin soto ayam. Jadi ada soto sapi, ada soto ayam. Sop 3 sapi, sop sop daging, sop ayam. Nah, terus kalau sotonya soto daging, soto babat, soto ayam.
gitu. Kan kalau kan itu sebagai inilah ini yang kita untuk ini ke konsumen, Menu utama. menu utama yang misalnya bisa varian pilihan. Jadi kadang orang kalau dibilang soto Betawi itu kan pasti di situ ada isinya daging, ada paru, ada babat, ada ini. Mungkin ada yang dia cuma suka daging aja. Kita kasih ini loh, kalau soto daging dengan porsi sekian harganya sekian. Jadi kalau soto ayam karena dia nggak suka daging, misalnya daging sapi, ini ada soto ayam dengan satu porsi harga sekian. Itu biar misalnya dengan harapan si pengunjung yang datang itu punya banyak pilihan, Terakomodir gitu. gitu. Nah itu kira-kira kenapa kita sampai saat ini menjalani itu, yaitu sejarahnya itu dari teman sama Pala juga. Berarti ada andil juga Sapril gitu ya, Bang? Ada, iya, andilnya. ada. Untuk sahabat-sahabat boleh dicoba soto Betawi Bu Ella. Alamatnya, Oh ya. Bang, anugerah yang terindah dalam hidup lu apa sih, Bang? Ada secara materi. Jadi kalau secara materi yang itu menurut gue indah buat gue gitu ya, nggak tahu buat orang lain gitu ya. Itu ketika gue menjalankan usaha percetakan. Nah, itu gue jalankan usaha percetakan sampai titik yang menurut gue itu sebuah anugerah, bahwa gue bahagia dengan hasil yang gue lakukan pada saat itu. Artinya dari mulai gue berusaha cetakan dengan modal seadanya sampai akhirnya mengalami peningkatan. Ada anugerah yang berikutnya dari artinya dari kegiatan yang sebelumnya gue cetakan itu, ada anugerah yang menurut gue juga anugerah banget yang pada akhirnya sekarang terciptalah usaha soto Betawi Bu Ella ini. Gitu kan. Apa itu anugerah yang gue dapatkan berikutnya, bahwa seperti yang gue ceritakan tadi, bahwa nggak sia-sia gue masuk ke Mapala gitu. Artinya nggak sia-sianya apa, gue masuk ke Mapala, gue punya teman dari berbagai kalangan, dari berbagai abang, dari berbagai adik yang pada akhirnya dari wasilah itu ternyata gue bisa beralih dari usaha cetakan yang gue pada saat itu materi gitu kan. Terus ada anugerah lagi yang gue dapatkan dari bertemunya atau kumpulnya gue di teman-teman Tamapala, yang akhirnya tercipta usaha yang di luar dari, akhirnya bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Kemarin gue main tinta segala macam untuk cetakan, nah sekarang gue bermain dengan rempah-rempah. Dan kuah ya, Bang? Berunsur air juga, Bang? Berunsur air juga. Gue menemukan suasana yang batin yang agak tenang ketika gue tidak mengejar materi, tapi dibarengi juga dengan hal-hal yang religius, Berserah diri pada berserah Allah. diri. Malah justru dengan berserah diri itu akhirnya ya tidak ada kegusaran. Alhamdulillah kita tetap mencari nafkah, tapi tidak dengan besar seperti mungkin ya apa yang gua alami, yang menurut gua itu anugerah, tapi pada saat itu cuma sebatas materi aja.
mungkin gue dapat anugerah yang kedua, tapi dapat materinya, dapat juga nilai religinya yang lebih dalam, bahwa ya kita tetap berusaha. Setelah kita berusaha, selebihnya kita serahkan ke Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi bahwa rezeki yang akan diberikan Allah itu pada saat itu atau untuk besok atau kapan, ya itulah ya rezeki yang memang kita dapatkan sudah di atas sama Allah. Iya. Buat teman-teman, terutama teman-teman Kamapala, berusahalah apa yang kamu akan lakukan ya, terutama hal-hal yang baik-baik ya. Artinya hal-hal yang baik-baik, berusahalah apa yang kamu mau lakukan, selebihnya kamu serahkan kepada Allah. Amin. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, klik subscribe, like, bunyikan lonceng, dan tulis komen. Salam rimba, tebar manfaat.